Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama belajar di masa pandemi kali ini. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 3 tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah ditugaskan untuk membaca ayat 24 dari surat Al-Hasyr yang ditugaskan dengan artinya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, artinya dia Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari ayat ini kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama terbaik, dan kita sebagai hamba diwajibkan untuk mengiringi doa-doa kita dengan menyebut Asmaul Husna. Dengan demikian kita berharap dapat dikabulkannya doa-doa kita. Di antara dari 99 Asmaul Husna ataupun nama-nama baik Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Nah, kita lanjut kepada yang pertama, yaitu As-Somad. Apakah itu arti dari As-Somad, dari nama-nama baik Allah, yaitu maha dibutuhkan ataupun tempat meminta. Sehingga kita sebagai seorang manusia yang oleh diciptakan oleh Allah, maka selayaknya kita sebagai makhluk meminta pertolongan kepada Sang Khalik. Sebagai orang yang diciptakan, kita meminta pertolongan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Sehingga seorang manusia harus mengakui bahwasannya Allah memiliki sifat maha dibutuhkan ataupun tempat meminta, sehingga Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Dengan mengulang-ulang bacaan Asmaul Husna As-Somad, kita dapat memiliki hikmah yang kita teladani, yaitu menjadikan Allah sebagai hanya satu-satunya tempat meminta atas semua keinginan kita. Kemudian berusaha agar orang-orang dapat saling membantu satu sama lain. Dengan demikian orang-orang tersebut saling memberi manfaat dan menjalin sosial yang bagus. As-Somad termaktub dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad, yaitu Allah yang maha dibutuhkan ataupun tempat meminta. Ketika kita meminta kepada Allah, kita telah melaksanakan keimanan kepada Allah. Akan tapi jikalau kita meminta pertolongan dan berdoa kepada orang lain, meminta pertolongan dan meminta doa kepada selain Allah, kita telah melakukan sebuah kemusyrikan. Kemudian Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Muqtadir. Apakah itu arti dari Al-Muqtadir? Yaitu artinya maha kuasa atau maha menentukan. Kuasa Allah bisa dilihat dan bisa dibuktikan melalui ciptaannya, yaitu penciptaan alam semesta, seperti halnya gunung-gunung yang ada di muka bumi ini, serta dialiri sungai-sungai di bawahnya dengan air yang sangat jernih. Oleh karena itu, kita sebagai hamba wajib menyukuri atas kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita dapat meneladani dari sifat Al-Muqtadir ataupun maha ketentuan Allah, yaitu kita diwajibkan untuk menjadikan Allah sebagai tempat berlindung kita, dikarenakan Allah yang menentukan dari
apa yang kita inginkan. Kemudian kita diwajibkan untuk berlomba-lomba mencari amal kebaikan sehingga kita dapat ampunan dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala keberadaannya lebih awal daripada ciptaan-ciptaannya, dikarenakan Allah sang Khalik ataupun sang pencipta dan lebih dahulu dibanding dengan al-makhluk ataupun yang diciptakan. Al-Muqaddim dapat kita lihat bagaimanakah sebuah kursi itu dibuat. Nah, kursi itu dibuat dari sebatang kayu, sehingga kayu itu merupakan al-muqaddim ataupun lebih dulu dibanding dengan kursi ataupun meja. Dengan mengakui sifat al-muqaddim, kita dapat meneladani beberapa sikap berikut. Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat dibandingkan dengan menunggu orang lain untuk memperbuat kebaikan. Kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, sehingga jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Ketika kita ingin sebuah kebaikan, maka kita harus mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Dalam belajar kita harus mendahulukan belajar daripada bermain. Apalagi di masa pandemi kali ini kita dianjurkan untuk belajar. Dan juga mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Ketika kita membantu kepentingan umum, maka kita akan dibantu oleh orang lain selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu sifat Allah Asmaul Husna Al-Baqi. Apakah itu Al-Baqi? Al-Baqi artinya yang maha kekal. Adanya peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran itu merupakan kerusakan yang ada di muka bumi ini, sehingga seluruh alam semesta yang diciptakan Allah sifatnya tidak kekal ataupun rusak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal. Walaupun terjadinya kiamat kelak, maka Allah akan tetap kekal. Nah, dari sifat Al-Baqi ini kita ketahui bahwasannya dahulu pada kisah Nabi Ibrahim ketika mencari adanya Tuhan dari peristiwa bulan, matahari. Nah, itu merupakan peristiwa-peristiwa yang dapat kita ketahui bahwasannya matahari ketika siang hari ada, akan tetapi ketika malam hari tidak ada. Dan adanya bulan ketika siang hari tidak ada dan sedangkan malam hari bersinar dengan terangnya. Dengan adanya keesaan Allah dan adanya keberadaan Allah yang kekal dan abadi, maka kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk beribadah dan hanya menyembah kepada Allah. Dengan sikap ini kita dapat meneladani beberapa sikap berikut, yaitu ketahuilah bahwasannya masa kanak-kanak kita itu tidak kekal, sehingga suatu saat kita akan tumbuh menjadi pria ataupun menjadi orang yang dewasa, sehingga kita dapat memahami bahwasanya makhluk itu tidak kekal. Dan juga waktu yang cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Dengan beriringnya waktu kita sadari bahwasanya kita itu semakin tumbuh dengan cepatnya. Ketika kita telah mencapai batas maksimal dari kehidupan kita, maka kita akan mengalami kematian. Sehingga seorang makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti mengalami kematian, sedangkan Allah itu yaitu Al-Baqi, yaitu yang maha kekal. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan. Diharapkan dengan memahami indahnya nama-nama Allah yang baik ataupun Asmaul Husna, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan
beribadah dengan sungguh-sungguh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.